bersembah Raja kami. Ya Rama Sandararo, Hidaraya Rararo, Raya Ramaso, Hiararaya Ramasikya, Yarakana Ramaso, Rararaya Rarara, Hirana, Kiararara, Kiararaya Ramaso. Kiararamaso, Koderaganaramase, Kinarararamase, Korabakaramayamase. Kiaradagandaramaramo. Thank you, Jesus. You are, oh Lord. Thank you, Jesus. Kami persembahkan Tuhan hati kami Tuhan, tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan, Raja dan Bapa kami. Shikaraya Raraya Ramasanamo. Kiararara, Kiararamaya Ramasi Kiara Kanderebo, Kiararaya Ramasi Kiarara. Oh Jesus, kami persembahkan Tuhan fellowship hari ini Tuhan. Semua hanya untuk Engkau Tuhan. Kami ada karena Engkau. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Bapa seperti Engkau. 2-3 orang berkumpul, Engkau akan hadir. Kami percaya itu walaupun kami Tuhan dipisahkan oleh ruang dan waktu, tapi Roh-Mu Tuhan tidak omnipoten Tuhan. Roh-Mu Tuhan sangat mungkin Tuhan, presence dimanapun kami berada Tuhan. Thank you Jesus. Kami boleh ada di tempat ini dengan sehat Tuhan, dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami Tuhan yang mungkin belum bisa hadir Tuhan. Kau juga lihat Tuhan, hati mereka, kerinduan mereka Tuhan. Saya mau serahkan semua jiwa ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Oh thank you Jesus. We love you Lord. Oh Shakandera kandara masande Kora masarabo. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau serahkan hatiku, semua ku berikan padamu.
Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Yes, Jesus. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Yes, Jesus. Ya Tuhan, kami gak mau Tuhan punya hati Tuhan yang gak cuma melihat fokus pada itu Tuhan. Thank you Jesus. Kami gak berani Tuhan ambil kredit Tuhan apapun Tuhan. Tapi Tuhan biar hati kami Tuhan menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, yes Jesus. Ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan. Oh yes Jesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Oh yes Jesus. Ku bersyukur. Ya hari lubuk hatiku Bapa. Yes. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ya, thank you Jesus, thank you Father. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Oh Tuhan. Oh, kasih setiamu
di sekeliling kami Tuhan boleh berguncang dengan hebat, tapi kami berdiri Tuhan teguh dengan firman-Mu Tuhan. Kami ada karena Engkau, hidup kami bukan karena cuman kami Tuhan, tapi hidup kami karena Engkau di dalam kami Tuhan. You are with us Jesus. Thank you Father. Thank you Jesus. Semua kemuliaan Tuhan, apa yang kami punya ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biar semua Tuhan boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, boleh merasakan Tuhan. Apapun itu Tuhan, Engkau yang terutama Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan boleh Tuhan mengubah kehidupan setiap kami Tuhan, meluap dari hati kami Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu dibesarkan, karena kasih-Mu juga merombak kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. Kami mau buka Tuhan fellowship ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Yesus. Urapi Tuhan Pak Joshua Guana Tanjung Tuhan, yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biar kata-katanya Tuhan boleh daripada-Mu saja Tuhan, dan Engkau urapi Tuhan, dan boleh juga mengimpartasi Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan semua ini di dalam nama-Mu Yesus. Amin. Shalom. 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 Shalom, Pak. Shalom. Shalom. Selamat malam. Ini ada hostnya, ada yang membuka atau saya langsung masuk? Langsung masuk aja, Pak. Ya, baik. Selamat malam semua, pagi di sini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk fellowship ini. Biarlah Engkau buka hati kami dan juga pikiran kami supaya kami melihat kebenaran, bukan untuk kami amati semata, tetapi untuk kami masuk dan hidup di dalamnya. Bahkan kami menjadi hamba kebenaran. Kami lumat di dalam kebenaran sehingga nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, Kau tumpangkan tangan-Mu atas kami semua, sayangi kami sebagai anak-anak-Mu, tetapi juga nyatakan kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, malam ini sayang tidak semua bisa ikut ya di dalam seminar Finding Priesthood Mantle. Nah, tetapi ya sebagian saya singgung di sini, tetapi saya rencana ngadain seminar lagi dalam 2 session yang fokus kepada Love in Covenant. Baik, kita coba meselaraskan pikiran tuh begini. Concern saya khawatir pola pikir gereja atau teologi saat ini banyak dipengaruhi oleh konsep Yunani, Latin, filsafat. Yang itu tidak salah, karena Alkitab juga ditulis dalam bahasa Yunani, dan di dalam Yunani itu adalah tersirat kata hikmat, falsafah, pemikir-pemikir Sokrates, Plato itu Yunani semua. Tetapi Alkitab sebetulnya budaya yang Bapak gereja dan juga perjanjian lama itu bicara tentang Yahudi, Ibrani. Jadi kalau kita ngomong kata iman, priesthood, imam, itu kita harus coba mengerti pola pikir Yahudi, Ibrani, Timur Tengah. Nah, kalau mau praktisnya ngelirik sama Islam. Islam itu sebetulnya mengambil beberapa hal yang sebetulnya itu milik gereja. Contoh itu wudu. Wudu itu ada di tabernakel. Tetapi kata wudu atau saya lupa kata baptis itu apa? Saya lupa bahasa Ibraninya. Itu penyucian. Penyucian, sanctification. Itu yang terjadi ketika Batseba dan berzina sama dengan Daud. Dia disucikan, diruat, di sanctification.
supaya dia bisa bebas dari hukuman dan sebagainya. Ada jalan keluar secara budaya. Nah, kita perlu masuk di situ. Seorang imam, nah saya mulai begini. Kita bicara Injil, apa yang dibahas Yesus itu adalah kerajaan sorga, bukan gereja. Gereja adalah wadah. Gereja adalah bahkan gereja adalah organisme. Sekalipun tentu saja tidak salah diwujudkan dalam organisasi, dalam denominasi. Tetapi itu sebetulnya bukan hakikat yang esensi. Kita pakai sebagai sarana. Kita harus menyadari sebagai sarana. Gereja lokal, ini tujuannya kepada orang yang bergabung terhisap menjadi bagian dari tubuh Kristus. Nah, coba dilihat ini. Slide nomor, lompat dulu. Slide nomor, mana ini? 13. Coba ditayangkan. Slide nomor 13. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani. Tuhan hadir di bait sucinya, rumah rohaninya. Baik secara perorangan, kita batu-batu yang tersusun. Jadi gereja itu sebenarnya satu, bukan aliran. Tapi kita lihat bagaimana sekat-sekat aliran itu begitu kuat. Bagaimana perbedaan-perbedaan teologis itu menjadi tembok-tembok pemisah. Makanya ketika saya mendalami, kalau orang sebut teologis, salah satu adalah tentang Trinitas, the Trinity of God. Saya tidak ingin doktrin yang saya dalam itu memenjarakan saya. Sehingga saya nggak bisa bergaul dengan orang yang oneness misalnya. Saya anggap itu bidat sesat. Saya nggak mau. Selama dia terima Tuhan sebagai juru selamat. Tuhan dan Mesias, juru selamat. Yesus maksud saya. Nah, kita lihat rumah rohani bagi satu imamat kudus mempersembahkan, dikatakan spiritual sacrifice. A holy priesthood. Inilah gereja. Slide nomor 1. Nah, kerajaan sorga adalah satu pemerintahan. Kingdom. Nah, yang mimpin adalah imam besar. Dan raja segala raja. Makanya dia raja, slide nomor 1. Halaman 1 maksud saya. Jadi Tuhan itu raja, tapi dia tinggal di bait sucinya. Tadi itu. Dwelling in his house. In his temple. The church is his temple. Kita secara pribadi, his temple. Nah, para imam yang menyembah dan raja yang memerintah. Sekaligus mereka adalah putra-putra kerajaan yang nomor 1. Nah, putra-putra kerajaan yang mewarisi. Jadi, kerajaan sorga adalah kerajaan imam. Dan para raja-raja yang memerintah. Kalau saya boleh gabung, imam-imam yang memerintah sebagai raja. Raja-raja yang berjubahkan imam yang memerintah. Slide nomor 2. Kira-kira saya gambarkan begini. Jadi ada 2 kelompok besar, slide nomor 2. Malaikat pun juga para penyembah dan para pasukan. Cuma yang luar biasa, malaikat nggak pernah disiapkan mewarisi kerajaan.
Dia ikut berperang, tapi dia nggak ikut memerintah. Dia ikut, ya, memerintah dalam arti dia nggak mewarisi. Nanti manusia-manusia pilihan. Dia menyembah, tetapi dia nggak masuk dalam covenant. Makanya malaikat tidak membawa persembahan. Malaikat mendeklarasi. Manusia pilihannya membawa persembahan. Imam. Nah, slide nomor 3. Ketika Tuhan, ini belum ada Taurat, ini baru masuk di Gunung Sinai. Taurat baru diterima 10 perintahlah 2 loh batu terus ditulis sama Musa. Ini waktu ngomong ini, Tuhan ngomong bicara ini di gunung ini belum ada bukunya. Buku belum jadi. Jadi kalau dikatakan kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, bahasa Inggrisnya obey my voice, not obey my command. Ini hubungan secara personal. Engkau akan menjadi harta kesayangan. Dan memegang perjanjian. Nah, ini menjadi harta kesayangan anak-anak. Ini bicara bapak sama anak. Tapi setelah itu, second, kamu. Yang kedua, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Kerajaan imam, kingdom of priests. Jadi, dia seorang anak yang akan tumbuh menjadi imam dan raja-raja. Anak yang bertumbuh menjadi putra, slide nomor 4, bertumbuh menjadi putra yang wujudnya imam dan raja. Oke. Anda tertarik nggak masuk dalam kerajaan surga? Kalau Anda tertarik, Anda dan saya harus jadi imam. Karena ini kerajaan imam. No other option. Penyembah dan pemerintah. Selama ini kita kecilkan berita Injil menjadi berita menjadi anak. Padahal kelahiran itu menyiratkan sebuah tujuan. Kedewasaan. Kedewasaan untuk memerintah. Kedewasaan untuk menjadi melayani. Jadi, to be his God's soulmate, melayani, and to be God representative, memerintah. Sekaligus menjadi God heir. Yang mewarisi. Ini kerajaan surga. Dan Tuhan berkata, what is the most priority or the most important matter aware in our life? The Bible said, seek ye first the kingdom of God and its righteousness. Apa hal yang paling penting? Untuk apa kita lahir? Untuk mencari dan menemukan kerajaan surga dan kebenarannya. Ini bukan saya yang bicara. Firman. Anda tidak lahir untuk sukses. Dalam arti yang pertama, yang paling utama, yang paling esensi, kita lahir untuk menemukan, mencari dan menemukan, dan tinggal di dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita bicara kerajaan Basilia, bahasa Ibrani saya lupa, king, raja, dan domain. Kita akan masuk dalam melayani pemerintahannya, melayani pekerjaannya. Tetapi jangan lupa, kerajaan itu raja dan wilayahnya.
Kita running bersama-sama raja. Wilayahnya itu pemerintahan. Tetapi kita juga dipanggil melayani pribadi raja. Melayani pribadi raja itulah worship. Tetapi untuk worship kita membawa persembahan. Nah, salah satu persembahan adalah mengerjakan apa yang ditugaskan kepada kita. Jadi imam dan raja itu in one. Seorang raja juga nggak memerintah tanpa menyembah. Seorang penyembah tidak melakukan, hanya melayani Tuhan tanpa melayani pemerintahnya, khususnya tanpa melayani manusia. Tidak boleh dipisahkan. Karena melayani pribadinya akan memberikan hatinya untuk melayani siapa mereka yang dikasihnya. Slide nomor 5. Who is the priest? They are believer who are called to be worshiper. Para imam, seorang imam dalam mereka yang dikuduskan, disanctify, dikhususkan. Makanya kata kudus nanti kita cocokkan pemikiran kita. Bukan semata-mata, oh saya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Bukan artinya supaya saya bermoral. Bukan. Supaya saya khusus untuk dia. Supaya saya cocok. Supaya saya selaras dengan pribadi yang saya layani. Seorang imam adalah mereka yang dikuduskan untuk melayani pribadi Tuhan. Penyembah. Dan kehidupan seorang penyembah tidak hanya menyiapkan diri untuk qualified. Untuk melakukan pekerjaannya. Namun ia menyediakan diri. Be available. Untuk dinikmati raja. Saya pakai kata dinikmati, itu buat saya kena hubungan intim itu dinikmati. Esther itu dinikmati raja. Dan untuk dinikmati raja, dia nggak langsung masuk. Dia masuk dalam sebuah proses. Untuk dia menyediakan diri bagi raja. Nah, sehingga kata imam, 2 kata kunci. Dia membawa persembahan. Dan dia kudus. Berjubahkan kekudusan. Kata kunci, 2. Seorang imam itu, dia harus membawa persembahan, harus ada yang dibawa. Karena makanya seorang imam itu, dia dibawa masuk dalam perjanjian. Makanya saya temukan kata, aku mengikat perjanjian dengan Daud dan orang Lewi. Perjanjian Lewi. Karena untuk masuk di situ, masuk dalam penyembahan, dalam roh, dalam keintiman, orang harus masuk dalam perjanjian. Jadi ini bicara penyembahan, semua orang, semua agama memanggil kita menyembah. Tetapi saya tidak bicara penyembahan dalam arti kita nyembah. Pokoknya yang saya menyembah. Orang menyembah itu karena melihat perbuatannya. Kata menyembah secara umum. Itu karena dia besar, saya harus sujud. Itu penyembahan seorang umat kepada raja. Tapi seorang imam, penyembahan seorang imam, bukan seorang budak kepada raja, tetapi seorang penyembah, seorang istri kepada suami istilahnya, seorang Esther kepada raja. Itu maksudnya 2 hal yang kelihatannya sama tapi nggak sama. Makanya seorang penyembah, semua manusia, semua lidah mengaku, semua lutut bertelut. Apa itu semua lutut bertelut? Nyembah. Tapi mereka semua bukan imam. Mereka takluk, suka tidak suka pada akhirnya. Mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi not all of them are priests. Mereka bukan
Bahkan orang-orang yang dulunya melawan, tunduk, sujud menyembah. Saya tidak bicara penyembahan yang seperti itu. Tapi saya bicara penyembah sebagai imam. Kemarin saya katakan, doa permohonan semua orang boleh memohon. Tetapi permohonan seorang iman yang saya sebut the official prayer of priest. Kalau saya boleh teruskan, the official atau the formal atau apa itu? The kingdom worship atau the official worship of priest. Itu something yang beda. Jadi kata kuncinya harus persembahan. Slide nomor 5. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahanmu masuk apa? Sujud menyembah. Ini lagu yang pernah dikarang oleh Pak Niko. Kepada Tuhan berhiaskan kekudusan. Jadi apa? Dua ini sini, persembahan dan kekudusan. Ini jangan dimasukkan terlalu dalam. Raja itu nggak seberapa mendapat tuntutan kekudusan seperti imam. Imam itu Tuhan menuntut sebuah kekudusan itu lebih dari seorang raja. Kalau dalam perjanjian lama, kalau itu raja yang bukan imam. Tapi kita sudah nggak bicara raja dan yang terpisah dengan imam. Imamat yang rajani. Nah, dia harus kudus. Kudus itu punya jubah. Bukan cuma bersih, tapi punya jubah. Gitu. Ya, makanya dia, kudus itu digambarkan dia berpakaian. Kudus itu punya pakaian dan pakaiannya bersih. Kenapa? Karena supaya selaras. Karena seorang yang mau menyembah, dia harus kudus. Karena penyembahan itu sesuatu yang dinikmati raja. Tuhan itu makanannya penyembahan. Lihat, kata memakan itu. Maka Tuhan, api dari Tuhan memakan habis korban bakaran. Dimakan. Bagus banget. Kombinasi 2 warna. Terus ada bordir kucing-kucing itu. Keren ya? Tolong bisa di mute host, kecuali saya. Nah, 10. Slide nomor 10. Jadi, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh masuk ke ruang kudusnya? Imam kan? Tabernakel. Orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Makanya imam harus masuk kolam pembasuhan. Kalau nggak mati. Di halaman nggak wudhu, nggak mati. Dia harus bersih. Karena dia disiapin melayani pribadi raja. Terus, nomor 11. Nah, ini Nuh mempersembahkan, ini ada mezbah. Nah, mezbahnya di dalam kitab Yosua atau Ulangan atau Imamat harus dari batu alam. Tidak boleh batu buatan manusia. Jadi itu hati kita harus disunat oleh Roh Kudus. Dibentuk oleh Roh Kudus, bukan sekedar sebuah teknik manusia, bukan berhenti sebuah pembinaan mental semata, ya. Nah, terus dia membawa persembahan. Jadi persembahan ini, istilah kekudusan persembahan. Ayat 12. Ayat 12. Halaman 12. Nah, makanya ini luar biasa. Jadi bicara dupa, aroma. Makanya Esther ini persembahan bakaran dan juga bau, ada aroma. Ya. Nah, sementara sang raja duduk
Raja itu baunya mur gaharu. Saya enggak sebutkan itu ada di Mazmur, tetapi itu rajanya, mempelai prianya. Oke. Terima kasih Pak Isya. Semoga lancar ini. Bentar, saya ceknya Wi-Fi-nya saya pindah ke... Lancar kok Pak di sini Pak. Lancar kok kita. Lancar, oke. Lancar. Oke, ya sudah. Saya nggak ganti. Oke. Ayat halaman 12 menarik. Kalau baunya mempelai wanita, perempuannya, kita bau narwastu. Sementara raja duduk di mejanya, semerbak bau narwastu. Lalu kekasihku bagaikan sebungkus mur. Gaharu mur. Yesus dirempai mur gaharu. Saya jadi garuk-garuk kepala, kok bisa ya cocok gitu ya. Kode-kodenya itu. Nah, tanpa sadar, Maria Magdalena ketika dia memecahkan minyak narwastu, itu dia memposisikan menggenapi ayat ini sebagai mempelai, membawa bau narwastu. Ini dalam satu, saya tidak katakan kita harus secara ritualnya bawa minyak narwastu, tetapi ini sebuah tatanan yang kita harus secara alam roh. Kita harus punya minyak narwastu untuk kita persembahkan pada raja. Kita harus punya pakaian, jubah putih, linen. Lihat, tua-tua itu linen halus imam, tapi juga punya mahkota. Orang yang punya mahkota itu apa? Raja. Orang yang punya linen halus apa? Imam. Ya sudah. Kerajaan surga itu isinya imam, raja yang imam yang raja. Lah Anda dan saya kalau mau masuk kerajaan surga, ya nggak ada lain. Anda harus menemukan, Anda harus kita harus terima jubah raja dan jubah imam. Bukan berartinya jadi orang Kristen. Dalam arti secara hurufiah tidak. Itu hanya sebuah istilah saja. Jangan menjadi patokan. Ini bicara kerajaan surga. Ini nggak berhenti bicara pengampunan. Ini bicara dibawa masuk dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Imam itu harus punya kekudusan dan orang yang kudus baru membawa persembahan. Kudus dulu. Jangan bawa persembahan dulu. Kudus dulu. Oke? Ini luar biasa. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak seluruh rumah itu. Wow. Nah, lihat sekarang bagaimana imam itu diproses. Tabernakel. Slide nomor 14. 15 dulu. 15 lalu ke 14. Tuh, ada di halaman ada 2. Mezbah korban bakaran dan kolam pembasuhan. Lalu imam terima apa? Slide nomor... Oke, langsung aja. 15 ya, 16. Darah, air, minyak. Ya, lihat ya, darah. Slide 17. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, dibubui darah, cuping telinga kanan, artinya penebusan. Kita terbuka telinganya, nggak budek. Ibu jari tangan kanan, pekerjaan kita. Ibu jari tangan kanan dan kaki kanan. Langkah hidup kita. Ditebus. Makanya Yesus juga tersalib tangan dan kaki. Kaki itu tangan perbuatan, kaki itu jalan hidup. Itu gambaran, ditebus dengan darah. Lalu membasuh.
tangan dan air. Tuh. Jadi saya makin yakin. Istilah kalau kita bicara, kalau teologi itu memisahkan perjanjian lama dan baru, keliru. Perjanjian baru, lama itu adalah perjanjian baru yang termeteraikan. The old covenant is the new covenant that was sealed. Meanwhile, the new covenant is the old covenant that was revealed. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang tersingkapkan. Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang termeteraikan. Prinsipnya nggak pernah berubah. Kasih karunia bukan meniadakan kebenaran. Kasih karunia adalah kekuatan anugerah untuk kita dimampukan untuk menggenapi kebenaran. Walaupun bertingkat. Tidak langsung. Lihat, slide nomor 18. Ya, air. Mereka harus membasuh tangan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Kenapa? Karena masuk ruang kudus kalau nggak bersih, mati. Masuk halaman, nggak bersih, nggak mati. Ya, jadi hati-hati kalau sudah jadi imam, hati-hati. Karena beda. Seorang bukan imam berdosa, dengan imam berdosa itu beda. Karena dia dikuduskan. Orang nggak punya suami. Dia melakukan perzinahan, itu namanya perzinahan. Tetapi orang punya suami melakukan hubungan intim yang di luar pernikahan, itu namanya perzinahan. Yang satu percabulan. Jadi beda. Yang satu mungkin nggak ada orang yang ngurus ya. Ya cuma, wah itu anak itu nakal. Tapi kalau seorang istri, dia tidur sama pria lain, itu dia bermasalah dengan suaminya. Karena dia sudah milik suaminya. Seorang imam yang dikuduskan, itu enggak, dia milik Tuhan. Enggak boleh untuk yang lain. Oke. Darah, air, minyak. Ya. Lalu diurapi. Slide nomor 20. Mana ada air darah? Loh, ada. Kita selalu ngomong darah-darah. Padahal 1 Yohanes 5 ayat 6-8. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Disalibkan Yesus, darahmu Yesus keluar dari lambungnya. Darah bercampur air. Di Getsemani, keringatnya bercampur darah. Darah dan air. Bukan jajak dengan air, tetapi air dan darah. Baca baik-baik. Saya tidak mengurangi, saya tidak menambah. Jadi ada 3 kesaksian Bapa, Putra, Roh Kudus di surga, di bumi, roh, air, darah. Pengurapan, pengampunan, pembersihan. Pengampunan, pembersihan, pengurapan. Darah pengampunan, air, pembersihan, roh itu pengurapan. Makanya imam anaknya Harun, darah, air, minyak. Enggak berubah. Sama. Firman-Mu, pelita bagi. Firman-Mu itu kekal. Enggak berubah. Terus sudah 3 ini, pakai jubah. Slide nomor 21. Jubah kekudusan. Sebagai haruslah gamis itu dipakai Harun. Ya, juga anak-anaknya pakai pakaian gitu ya. Ya, itu imam besar. Tapi imam biasa juga punya jubah, pakaian lenan, Lewi. Nah,
Tuhan waktu ketemu sama perempuan Samaria ngomong apa? Telah tiba saatnya penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan Bapa mencari penyembah. Dan penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran adalah imam. Bukan hanya anak. Anak nggak dipanggil untuk nyembah. Anak itu disayang. Imam dipanggil untuk nyembah. Melayani pribadi raja. Raja dipanggil untuk memerintah, melaksanakan pemerintahan raja segala raja. Imam dipanggil untuk melayani raja yang seorang imam besar. Dan untuk menyembah, kita harus masuk dalam roh, metaverse-nya Tuhan. Supaya penyembahan kita bukan sekedar sebuah ide, bukan sekedar niat, tetapi membawa sebuah perjumpaan. Dalam perjumpaan menjadi keintiman. Tidak ada keintiman tanpa perjumpaan. Tidak ada perjumpaan tanpa masuk dalam metaverse yang sama. Masuk dalam realita yang sama. Namanya ketemu. Makanya ketemu di chamber-nya Tuhan. Di kamarnya Tuhan, di tempat rahasianya Tuhan. Makanya Esther tuh masuk ke kamarnya raja. Di situ dia dinikmati raja. Masuk ke tempat kudusnya, tapi masuk harus membawa persembahan. Kudus dan bawa persembahan. Itu imam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak ingin berpanjang, saya ingin memberikan waktu untuk bertanya jawab. Sudah waktunya saya merasakan jeritan Tuhan atas gerejanya. Where are my worshipers? Karena Tuhan tuh nggak puas dengan penyembahan malaikat. Tuhan tuh longing untuk penyembahan manusia. Tuhan nggak puas dengan penyembahan malaikat. Tuhan mau penyembahan manusia. Makhluk yang diciptakan serupa dengan gambarnya. Tuhan, penyembahan itu memuaskan his passion, gairah cintanya. Dan manusia pilihannya ini disiapkan untuk jadi penyembah. Bapa mencari penyembah, bukan pendeta. Kata kuncinya, bukan yang sekedar beraktivitas agama. Penyembah yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya serahkan pada host. Mesti ada hostnya. Ada Ya, fasilitas. Pak. Ya, Pak. Kita mulai sesi tanya jawab ya, Pak ya. Ya, untuk teman-teman yang mau tanya bisa chat atau nanti bisa unmute. Mungkin saya mengawali ya, Pak, dengan bertanya ya. Tadi kan yang dibagikan Pak Buana itu kan seperti pertumbuhan kita secara progresif dari anak yang ditebus kita grow menjadi imam atau imam, raja, dan putra ya. Terus nah, dan yang saya mau tanyakan itu kan seringkali kita lihat yang sekarang itu banyak gereja itu kan terjebak dalam arti melayani tidak menunggu orang itu bertumbuh gitu ya. Melayani pokoknya punya talenta bisa melayani kan gitu. Tidak seperti yang Bapak katakan harus paling enggak punya pertumbuhan dari anak menjadi imam. Paling enggak sudah mencapai satu level hidup yang kudus ya, paling enggak seperti anak mungkin lebih asal-asalan gitu ya. Sudah lebih dikuduskan. Dan tadi kan Pak Buana bilang kalau dia kudus baru bisa ada minyak kan, baru bisa diurapi. Saya mau tanya, apa bisa pengurapan itu datang kalau orangnya belum kudus gitu Pak?
Ya kan kita sudah baca mystery of anointing. Ya, anointing on me and anointing in me. Orang pengurapan itu bisa aja datang kayak Samson kan diurapi. Ya, walaupun hidup dalam perjinahan dalam satu titik untuk pekerjaannya. Jadi orang itu bisa melayani pekerjaannya dalam anointing on me kalau saya gabung. Yang enggak masuk dalam merasakan satu connect secara person. Itu pengakuan Benny Hinn. Waktu dia kacau, urapan untuk melayani, mendoakan orang jalan. Tapi dia sendiri nggak merasa koneksitas dengan Tuhan.